Ini yang disebut dengan oligarki. Jadi orang yang mendapatkan konsesi dari negara, kemudian dia bisa menghasilkan uang dari konsesi yang diberikan itu. Susah dipungkiri gitu loh bahwa negara berperan satu terhadap konsep tanah musnah, konsep PSN. Hal-hal ini bisa dimanfaatkan untuk pani jualan gambar, jualan prospek, masuk uang muka, terjadi revaluasi saham. Padahal mungkin eksisnya masih laut itu ya. Terus kenapa dipagerin gitu? Aku kan lama di audit investigasi ya, Nan. Kan gini, ketika saya misalnya akan masukin land bank saya. Land banknya itu misalnya ketika auditornya nanya, mana nih ini sertifikatnya? Itu satu dalam akuntansi itu disebut dengan pengakuan. Artinya ada sertifikatnya. Tapi sebagai auditor, aku tuh harus melakukan yang namanya itu stock of name. Pengecekan fisik ya. Ngecek fisik kan kalau aku lihat laut, ya mana kan laut segede gini gitu loh. Nah jadi menurutku dipagerin itu kayaknya untuk kebutuhan membuat laporan keuangan Nan gitu loh Nan. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Cuan Aguan. Nah, ini diskusi kita hari ini mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Kang Yanuar Rizky, seorang ekonom, ahli pasar modal, ya, yang sudah lama juga berkecimpung di dunia fiskal di Indonesia. Banyak sekali analisisnya, sahabat integritas bisa melihatnya di Facebooknya, atau bahkan di diskusi-diskusi lewat YouTube yang diselenggarakan oleh televisi nasional, ataupun ya kegiatan-kegiatan seminar gitu ya. Nah, kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Kang Yanuar di dalam beberapa kali diskusi yang disampaikan kepada publik ini sebenarnya bertujuan untuk membuka literasi ya kepada masyarakat bagaimana melihat seorang atau perusahaan gitu ya yang besar itu mengeruk uang atau mengeruk cuan gitu ya. Caranya seperti apa sih? Nah, dalam konteks ini kita akan mendiskusikan kasus PIK 2 ya, karena PIK 2 ini ada embel-embel status VSN, di situ negara hadir, di situ negara berperan. Nah, apakah negara memberikan stimulus yang sangat besar sehingga kemudian saham dari Aguan di PIK 2 itu melesat tajam dan kemudian mengeruk uang yang sangat besar dari situ? Kita akan mendiskusikannya dengan Kang Yanuar. Kita sapa dulu Kang Yanuar. Kang Yanuar, apa kabar? Baik Nan, sehat-sehat. Sehat ya. Kang, sehat, alhamdulillah. Ya. Soal PIK 2 nih, PANI nih. Kalau dari yang dianalisis oleh Kang Yanuar ini kan sebenarnya sebelum 2021 ini nilainya sedikit sekali, kecil sekali gitu ya. Nilai sahamnya itu kecil lah, 143 perak ya. Kalau tidak salah 134 per lembar gitu ya. Tapi kemudian melejit, bahkan dalam catatan Kang Yanuar itu mencapai 4.000 kali lipat. Dan catatan lain yang juga muncul di datanya Kang Yanuar, sekarang ini bahkan DP dari para pembeli properti gitu ya, di PIK 2 itu nilainya sampai 11 triliun. Wow, itu angka yang sangat besar. Jadi kalau in total sudah laku semua, itu berapa kan duitnya gitu ya. Nah Kang, bisa diceritakan nggak Kang itu kenapa kok sebelum 2021 sahamnya kecil, tapi setelah itu di 2021 jadi meledak. Ada apa sih di sini gitu? Ya, Tamanan, makasih ya. Jadi intinya seperti yang Adnan bukan dalam intro tadi. Sebenarnya literasi publik ya. Jadi kita bukan hanya menyoroti tentang Aguan gitu ya. Tapi kita juga dari kasus Aguan ini kita bisa membuka oleh publik sebetulnya di mana sih yang disebut dengan oligarki itu mencetak uang gitu ya. Dapat uangnya itu dari mana gitu ya. Nah, oligarki itu kan sebetulnya orang yang pengusaha yang mendapatkan fasilitas dari negara karena kedekatannya dengan penguasa sehingga dia dapat mencetak uang. Nah, uang itu dicetak di pasar modal gitu ya, waktu dicatat di pasar modal. Jadi intinya gini, kalau kita pakai studi kasus PANI, yaitu Partai Indah Kapuk 2 ini, jadi kode sahamnya PANI. PANI ini awalnya perusahaan didirikan tahun 2003 gitu. Namanya Panca Abdi apa gitu. Jadi usahanya bukan properti. Jadi dari mulai buat kemasan gitu. Nah, kira-kira tahun 2017 dia kemudian berubah menjadi apa namanya tuh untuk frozen makanan-makanan frozen makanan laut lah gitu ya di 2017 dan
dengan dia berubah bisnis itu, dia kemudian IPO. Ya, IPO. Ini belum melibatkan aguan dan sebagainya. IPO, perusahaan ini IPO ke bursa di 2018, harganya 134. Nah, dia harganya ya di situ-situ aja harga sahamnya. Oke, nah sampai akhirnya tahun 2020 gitu ya, itu dia mulai negosiasilah dengan PT MAP. Jadi PT MAP ini anak perusahaannya Agus Dayu yang mengelola PIK 1 pada Indah Kapuk 1. Oke. Nah, PT MAP ini melakukan sebuah proses negosiasi untuk mengakuisisi. Ya, jadi mengakuisisi itu men-take over seluruh pemegang saham pengendalinya. Jadi saham pengendalinya itu kan ada 80%, 20% kan karena dia udah IPO saham publik gitu. Jadi 80% sahamnya itu diserap sepenuhnya oleh PT MAP, ya, akuisisi, jadi akuisisi. Nah, sampai di titik ini yang perlu dipahami oleh publik gitu, bahwa kalau yang namanya kapitalisme, yang orang kenal dengan oligarki, yang orang kenal dengan demokrasi berbiaya mahal, seperti juga di Amerika, ya rata-rata oligarkinya juga memang pemain ekuitas, pemain saham, ya kan? Pemain saham yang memang basisnya untuk dia mencetak uang itu aksi korporasi. Entah itu misalnya kalau startup itu exit strategi menjadi IPO, entah itu dia mengakuisisi perusahaan-perusahaan publik dari perusahaan non publik. Jadi ada aksi korporasi yang memang bisa mengakibatkan bukunya itu direvaluasi namanya, karena ada akuisisi dan merger dan akuisisi. Bahasa gampangnya aku mau ngomong gini, aku mau ngomong bahwa secara standar akuntansi yang namanya laporan keuangan itu bisa direvaluasi atau dinilai ulang itu kalau ada proses akuisisi dan merger dan akuisisi, maka dia akan masuk ke dalam revaluasi yang namanya sahamnya maupun asetnya. Itu pintu masuknya. Makanya orang harus lihat gitu, kenapa kalau dalam hal ini tuh selalu ada proses akuisisi dan merger. Karena akuisisi dan merger itulah pintu masuk untuk melakukan revaluasi. Misalnya GoTo yang sebelum ini mirip-mirip juga gitu, karena GoTo pun dia bisa revaluasi karena ada proses akuisisi merger, mengambil Tokopedia, mengambil Gojek gitu menjadi GoTo gitu ya. Itu proses-proses akuisisi yang menyebabkan revaluasi. Nah, gini juga di PANI ini. Jadi di 2021 akhirnya PANI ini mengambil alih melalui MAP, ya. Nah, apa yang diambil alih? Karena kan si MAP PIK 1 ini dia juga kan punya aset yang jauh lebih besar dari Panca Abadi tadi gitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari ekuitasnya, nilai cash yang dikeluarkan itu 134 jutaan. Sisanya tuh nilai asetnya PANI gitu loh. Nilai asetnya PIK 1. Nilai asetnya PIK 1 yang dipunya oleh MAP gitu. Jadi artinya sebetulnya yang pemegang saham lamanya pemegang saham lamanya Panca Abadi itu ya nggak dapat banyak juga gitu, karena memang perusahaannya juga secara fundamental nggak cukup baik gitu ya, jadi dia dapat exit strategi yang tidak banyak gitu. Nah, masuklah kemudian menjadi perusahaan itu berubah menjadi Pantai Indah Kapuk 2, tapi kode sahamnya tetap sama, PANI gitu kan ya. Nah, di 2021 gitu ya. Kemudian di 2022 di Agustus gitu ya, dia mengeluarkan penerbitan saham baru, tapi tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Intinya gini, Apa itu artinya? Saya setelah artinya masuk gini. Setelah saya masuk ke PANI tadi, saya masukin asetnya PIK 1 segala macam, laporan keuangannya jadi berubah jadi perusahaan properti gitu ya. Nah, untuk saya bisa ekspansi untuk kebutuhan saya segala macam, saya kan harus menambah struktur modal. Modal saya dulu ditambah, agar modal saya itu punya kekuatan modal untuk saya bisa mengembangkan proyek-proyek lah dan sebagainya. Nah, modal itu kan bisa diterbitkan dengan menambah saham, bisa diterbitkan juga dengan menambah hutang, gitu kan? Nah, menambah hutang juga ada batasnya. Kalau modalnya tidak cukup, debt service ratio-nya nggak cukup, tetap orang harus menambah modal dulu, gitu loh. Nah, intinya dia menambah modal karena dia udah perusahaan publik. Dia menerbitkan saham baru, tapi HMETD, hak memesan tanpa HMETD. Jadi HMETD itu gini, misalnya Adnan bagian dari
orang saham publik yang 20%. Ya. PANI akan aksi korporasi menambah modal. Yang publik juga boleh beli. Itu yang disebut dengan HMITD. Jadi artinya bukan hanya pihak tertentu gitu loh, Nan. Nah, yang ditempuh ini tanpa tender offer, dalam artian bahwa saham yang tadinya MAP menerbitkan saham baru itu, yang akan menyerap seluruhnya itu dua, Agung Sedayu, yaitu induknya MAP sendiri gitu ya, dan Grup Salim gitu loh, Nan. Intinya orang luar nggak boleh beli gitu ya. Ya, intinya private placement lah. Intinya bahwa saham itu diserap seluruhnya oleh dua ini, oleh Agung Sedayu dan juga Salim Group. Gitu lah, oleh Agung Sedayu dan Salim Group gitu. Nah, setelah uang modalnya ini masuk, yang nilainya kalau aku nggak salah sekitar, ya pokoknya di total tuh akhirnya tuh kalau aku hitung-hitung terus dia keluar tuh sekitar 7 triliunan lah gitu lah. Kira-kira gitu ya kalau kita baca cepat dari perubahan laporan modalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi, Nan, gitu kan, kalau nanti sahabat satu visi ini pendengarnya satu visi ini juga ada yang lihat di laporan perubahan ekuitas 2024 itu, yang besar merubah sisi valuasi saham itu efek merging entities. Jadi efek karena revaluasi akibat terjadinya proses akuisisi dan merger. Intinya gitu loh. Nah, itu berarti itu sebetulnya revaluasi karena nilai buku aset. Kenapa? Karena dimasukin lagi, Nan. Dimasukin tadi aset-asetnya, proyeknya PIK 2 gitu ya, land bank yang udah dia punya dan sebagainya, sehingga jadi setelah masuk Agung Sedayunan, kemudian juga Grup Salim, dia kemudian melakukan akuisisi internal yang seperti juga udah diuraikan oleh majalah Tempo ya, akuisisi internal terhadap banyak perusahaan-perusahaan Agung Sedayu yang punya land bank. Jadi yang kemudian orang bilang beli tanah harga murah, petani-petani itu kan perusahaan-perusahaan di bawahnya itu semua diakuisisi, Nan, gitu loh. Desentralisasi ya. Nah, desentralisasi, diakuisisi, karena mengakuisisi itu semua laporan keuangan di anak perusahaan yang diakuisisi ini jadi laporan keuangannya PANI kan, Nan, termasuk land bank-nya. Nah, dampak dari kemudian aksi korporasi ini mengakibatkan terjadi revaluasi di sisi aset, terutama di hal persediaan, karena dia jadi perusahaan properti. Persediaan dalam hal apa? Persediaan dalam hal tanah yang sudah dikembangkan, dalam proses dikembangkan, tanah yang belum dikembangkan, dua ini. Nah, kemudian dampak dari sini, dampak dari merging entities-nya itu sekitar, kalau kita lihat di perubahan ekuitas itu sekitar 5,5 T-an kan, gitu loh. Jadi sebetulnya kalau boleh kita hitung, walaupun aku belum, ini analisa cepat ya, Nat, itu belum analisa. Jadi kalau di analisa cepat itu sebetulnya 7 T itu 5,5 T-nya itu akibat valuasi buku gitu loh, Nat. Jadi sebetulnya kalau boleh dibilang tuh ya, keluar duitnya itu cuma 2 T-an sebetulnya gitu. Keluar duitnya itu cuma 2 T-an, 5,5 T itu akibat valuasi buku. Sebenarnya untuk perbandingan kita ingetin GoTo itu dari harga sahamnya Rp1 jadi 265, revaluasinya itu total revaluasi buku. Kalau ini kan intinya adalah kalau ini dari sisi revaluasi land bank. Nah, kenapa revaluasi ini terjadi? Dan karena ketika harga perusahaan diakuisisi ini, gitu ya, diakuisisi segala macam ini, dia juga sudah jual. Ibaratnya kalau di properti kan jual gambar. Dan kalau kita ingat kan, Agung Sedayu ini kan dulu Fanny Rose gitu kan, kalau di TV, inget ya, Senin harga naik. Jadi barang belum ada gitu yang dijual kan adalah video apa ya waktu kita. Kalau inget waktu dia jualan Pix 1 ya, nah itu dia ingat jualan Pix 1 kan gitu. Jadi Senin harga naik gitu, yang dijual itu kan kawasan yang udah segala macam gitu. Nah, di sini nggak bisa dilepaskan konteks gitu ya. Kan kalau gini loh, kok bisa ya orang kemudian beli gambar, beli cerita, yang akhirnya kalau kita lihat di laporan keuangannya dia itu, uang muka yang dia terima dari nasabah itu 11 T, nah. Gitu loh totalnya. Jadi kasarnya sudah aku bilang, kalau cuma mau ngomongin balikin duit dia aja yang 7 T, udah balik dengan dia udah dapat uang muka 11 T, itu baru uang muka kan. Berarti kan uang muka itu kalau kita lihat aturan udah untung 3 T itu ya. Kalau kita lihat aturan soal properti yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan itu kan 30%. Jadi kan kalau 11 T 30%,
30%-nya 11T gitu. Berarti kan ya bisa 110T kan berarti harganya kalau di total kalau nanti dia udah lama lunak gitu. Betul, betul. Nah, ini sama kalau kita lihat waktu dulu GoTo GoTo itu dia akuisisi Tokopedia, terus dia Gojek gitu ya. Kemudian menjadi entity baru GoTo. Nah, kemudian untuk menjadi revaluasi itu terjadi, ada investor baru yang masuk, angel investor kan kalau di startup. Angel investornya itu kan Telkom gitu ya, dalam artian negara lagi nih. Negara lagi. Telkomsel mau tuh beli 265 sehingga akhirnya terevaluasilah si harga sahamnya ke 265 karena ada yang itu yang disebut goodwill. Nah, kalau di sini karena ternyata setelah dia akuisisi segala macam dia bisa jualan gambar dan ada orang yang bisa bayar 11T, maka harga aset land bank dia yang katakan aja dulu dibelinya 5 juta bisa direvaluasi menjadi 50 juta itu karena memang udah ada yang beli gitu loh. Betul. Nah, karena ada yang makanya kalau kita lihat efek merging entities itu paling besar dalam hal perubahan nilai ekuitasnya. Jadi artinya ketika karena ada merging entities, ada jualan yang karena efek akuisisi gitu ya, di sisi asetnya itu terjadi perubahan nilai karena juga memang dibeli orang, sehingga harga sahamnya juga harus terevaluasi. Gitu loh, Nan. Nah, ini kita baru ngomong tentang di buku. Jadi ketika di buku aja, dia udah bisa cetak duit tuh dari tadinya harga beli saham awalnya waktu ngambil paninya 134 gitu ya. Kemudian ketika right issue juga masih di 140-an, belum sampai ke mana-mana. Harganya kemudian setelah itu kan langsung terbang sejak 2022 itu. Gitu loh, Nan, gitu ya. Dia langsung terbang karena terjadi revaluasi buku. Gitu loh, di bukunya pun harga sahamnya sudah naik book value-nya. Gitu loh. Nah, harga ini gitu kan kemudian loncat sampai ke 19.000. Jadi sampai ke 4.400%. Itu loh 4.400% gitu kan revaluasi. Poinnya apa? Poinnya tidak mungkin ada orang akan beli bayar uang muka kalau orang tidak percaya. Gitu. Kenapa orang percaya? Karena poinnya di tahun 2022 itu juga diberikan yang namanya PSN. Kan? Betul orang bilang PSN-nya di perhutani segala macam. Betul. Tapi kan ada irisan dengan kawasan PIK 2. Apalagi PSN-nya dikatakan menjadi destinasi wisata dan sebagainya. Nah, sekarang kalau misalnya dijual ke konsumen yang punya daya beli, ini gambarnya kan begini. Ini gambarnya tuh ntar jadi kawasan destinasi wisata kelas atas lah gitu ya. Kata siapa? Oh, kata Inpres tentang PSN. Jadi artinya bahwa dia bisa punya kesempatan untuk merevaluasi nilai aset tanahnya karena ada orang yang udah mau beli, betul. Tapi kan orang mau beli karena PSN, gitu loh, jadi merasa aman gitu ya, karena ada status itu ya. Misalnya saya sama Adnan nih buat satu visi properti gitu loh, ya kan? Kemudian kita ambillah tanah di mana misalnya di Salatiga gitu kan, harganya misalnya 100.000. Terus kita bilang, oh nanti itu jadi begini. Orang belum tentu percaya kan. Kalau orang nggak percaya kan, gimana saya bisa jual kan? Tapi kalau orang percaya sama jualan kita, gambar kita, prospek kita, dijual jadi 30 juta ya orang anggap masuk akal kan, make sense kan, gitu ya. Nah, jadi di sini kaitannya berarti bahwa peran negara untuk mencetak revaluasi nilai saham ini juga ada, sama juga dengan ketika di GoTo, peran negara membiarkan Telkomsel menginjeksi GoTo gitu loh, Nan. Jadi ini yang disebut dengan oligarki. Jadi orang yang mendapatkan konsesi dari negara, kemudian dia bisa menghasilkan uang dari konsesi yang diberikan itu. Nan, ya. Nah, dari situ kita bisa lihat lagi gitu. Ternyata di tahun 2021 itu kan ada juga peraturan pemerintah yang tentang tanah musnah itu, Nan. Itu kan keluar di 2021, Nan. Jadi artinya bahwa lahan yang kalau tadinya itu ada kemudian terabrasi oleh laut, itu tidak ada hak musnah. Aku nggak terlalu mendalami di situ, aduh banyak yang mendalami di situ. Tapi dugaanku tuh kan sebetulnya sertifikat orang yang si kades itulah gitu ya, kades kohot itu. Dia kan kemudian melakukan sertifikat terhadap lahan abrasi itu, walaupun juga
harus kita lihat gitu, bener nggak abrasi itu dulunya kan harus lihat foto satelit dulunya juga gitu ya. Nah sehingga akhirnya terciptalah sertifikat dari abrasi ini dibeli oleh PT-PT yang tadinya yang kemudian diakuisisi oleh si Pani gitu ya. Inilah yang masuk ke dalam land bank gitu ya. Jadi kalau dia di runutannya susah dipungkiri gitu loh bahwa negara berperan satu terhadap dengan konsep tanah musnah, konsep PSN. Hal-hal ini bisa dimanfaatkan untuk Pani jualan gambar, jualan prospek, masuk uang muka, terjadi revaluasi saham. Nah, padahal mungkin sorry Kang, padahal mungkin eksisnya masih laut itu ya. Oh ya, jadi gini Nan, ini kembali ya ke orang yang ribut pagar laut. Ini dugaanku Nan, karena sebetulnya sih aku yang ngelihatnya dari sisi corporate action aja ya. Nah setelah itu ada aksi korporasi, aku baca dari corporate secretary-nya Pani bilang, oh itu tuh dulu abrasinya, abrasi dari lahan dari lahan sawah dan sebagainya. Oh aku bilang, oh jadi intinya ini tuh memang terkait dengan revaluasi sebenarnya aku jelas tanah musnah yang aku bilang. Terus kenapa dipagerin gitu? Menurutku ya Nan, karena aku kan lama di audit investigasi ya Nan, ada audit investigasi kemudian di audit. Kan gini, ketika saya misalnya akan masukin land bank saya, land banknya itu misalnya ketika auditornya nanya, mana nih ini sertifikatnya? Itu satu dalam akuntansi itu disebut dengan pengakuan, artinya ada sertifikatnya. Tapi sebagai auditor, aku tuh harus melakukan yang namanya itu stock of name, pengecekan fisik ya. Ngecek fisik. Nah, ngecek fisik kan kalau aku lihat laut, ya mana kan laut segede gini gitu loh. Nah jadi menurutku dipagerin itu kayaknya untuk kebutuhan membuat laporan keuangan Nan gitu loh Nan. Nah, karena kan untuk membuat laporan keuangan kan si auditor itu harus make sure juga bahwa memang dia sudah lihat fisiknya. Dipagerin lah itu barang gitu kalau menurutku ya, dipagerin sih. Meskipun air ya. Nah, meskipun air, karena kan dia harus lihat patoknya juga, patoknya yang mana kan gitu, patoknya yang mana dan sebagainya. Jadi kalau menurutku tuh itu, dan itu juga kalau orang selalu bilang jangan nyoroti Pani aja, setuju, ada juga yang di Bekasi, ada yang segala macam. Tapi dari Pani ini menurutku publik harus tahu cara berpikirnya tuh gini. Jadi cara berpikirnya itu bahwa itu tuh akan direvaluasi. Coba sekarang orang bicara yang di Bekasi katanya punya Modern Land ya. Modern Land itu perusahaan properti yang juga udah go public Nan. Jadi pastikan dia juga memanfaatkan ini untuk revaluasi seperti juga itu apaan Pani, walaupun aku mau lihat ya laporan keuangannya, karena kan orang ributnya Pani dan aku ditanya oleh banyak orang tentang Pak Indah Kapuk gitu ya. Kita juga harus dicek BSD ya misalnya ya, karena gitu itu kan harus kita cek semua teman. Cuman kan dari sini kita bisa mengambil studi kasus, literasi publik bahwa barang ini gitu ya, yang harganya segini, harganya segitu, bisa direvaluasi ulang kalau ada uang muka pelanggan. Uang muka pelanggan dengan harga baru tanahnya yang naik berkali-kali lipat bisa terjadi ya karena orang dapat PSN, karena orang dapat juga hak atas tanahnya dengan tanah musnah tadi gitu loh. Itu jadi itu sebetulnya menurutku tuh jadi cara melihatnya, aku cara melihatnya begitu. Jadi biar orang tuh paham gitu. Intinya kan ujung-ujungnya duit gitu. Ya kan? Sorry Kang, ini soal PSN ya Kang ya. PSN itu kan negara. Negara itu berperan, yang negara berperan besar nih ya dalam menerbitkan sebuah status hukum tertentu yang itu dimiliki swasta, dikelola swasta, dan kemudian dikembangkan sebagai profit sources-nya swasta gitu ya. Nah, kira-kira kalau dalam konteksnya PIK 2, BSD misalnya, kita nggak nyebut BSD karena datanya kita belum ada ya. Katakanlah yang Pani tadi, PIK 2, itu kan sebenarnya logiknya PSN itu untuk kepentingan publik yang luas. Karena negara campur tangan gitu ya. Negara hadir kan untuk mayoritas orang, bukan untuk minoritas orang gitu. Apalagi ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang menghasilkan cuan yang sangat besar gitu ya Kang ya. Dalam kasus PSN PIK 2 ini, justifikasinya apa sih sebenarnya yang bisa kita lihat yang membuat kemudian sebenarnya kita bisa menalar bahwa ya memang layak PIK 2 itu dapat PSN gitu, karena
misalnya nelayannya banyak dibantu, dikembangkanlah sentra misalnya industri ikan di sana gitu ya, sehingga kemudian kegiatan ekonomi publik atau rakyatnya juga bergerak gitu ya, meningkat gitu. Nah kalau dalam konteks ini gimana Kang menalarnya Kang? Nah gini man, jadi kalau menurut saya ya, menurut saya tuh kan gini loh. Cara berpikir politik ekonomi kita tuh melihat rakyat tuh sebagai konsumen, bukan Hmm, sebagai orang produsen. Jadi artinya coba kita lihat. Oh, kalau orang beli properti gitu ya, ternyata laku kayak kacang goreng. Tapi di level apa nan? ya, Coba sekarang kita lihatlah kalau kita keluar jalan ini. Orang pasang iklan dijual, kayaknya 3 tahun yang lalu sampai sekarang tetap aja dijual itu nggak turun-turun gitu ya. mm-mm. Tapi coba kalau kita lihat masuk ke daerah Menteng, Kebayoran Baru, dijual nggak lama udah hilang, udah turun lagi. Padahal harganya 100 miliar, 120 miliar gitu loh. Nah, jadi artinya yang top level, yang di daerah-daerah tertentu, itu gak ada matinya tuh, terutama Hmm, level-level atas. ya, Daya beli propertinya. Di level bawah, nggak punya daya beli, Nan. Ya kan, ngontrak aja susah. ya, Yang tengah-tengah, juga udah nggak punya daya beli, gitu. Nah, jadi kalau dari kacamata ini, menurut saya, gitu ya, yang dilihat itu, oh jualan di Pik 1 banyak, jualan di Pik 2 banyak, nanti akan dapat tax, pendapatan pajak karena harga ya, jualnya mahal. Tapi kan dia tidak menyelesaikan persoalan masyarakat secara keseluruhan, kan? hmm, Ketidakmampuan kelompok tengah untuk membeli lagi rumah, gitu loh, nah. hmm, Bukan hanya ketidakmampuan, mimpi buat masyarakat paling bawah untuk beli rumah juga tidak akan tercapai. Karena yang ada daya beli dalam perumahan itu yang levelnya sangat atas gitu loh, nah. hmm, Nah, level sangat atas ini kan dia mau di Menteng, mau di Kebayoran Baru karena memang daerahnya kan memang udah daerah seperti itu, nan. ya, Gitu loh. Sebagus apapun, maaf nih ya, bukan aku ngomongin bahwa kayak Bekasi itu kayak Pelan Bekasi gitu. Dalam artian sebagus apapun gitu ya rumah kita bangun di Bekasi, ya kan nggak akan ya, mampu mengalahkan dengan orang di ya, PIK. ya, Nah, PIK ini kan dia membuat satu kawasan khusus yang memang membuat si pemiliknya itu nanti nyaman, aman, gitu ya, dan kemudian juga view-nya bisa serasa di Malibu lah, lihat laut, ya, kan gitu kan. betul. Untuk orang-orang yang punya daya beli, man. Gitu. Dengan fasilitas juga yang Nah, lengkap ya. lengkap. Alasan pemerintah adalah membangun destinasi wisata, gitu ya. Jadi artinya ingin membangun yang kayak Disneyland segala macam ya. Memang menurut saya cara berpikir Jokowi itu begitu. Nah, cara berpikirnya itu kan dia kan selalu membandingkan dari awal tuh dengan apa Dubai dengan segala macam gitu. Jadi menurut saya dia terinspirasi, mungkin bukan, saya tidak menuduh Jokowi-nya, tapi pemerintahan Jokowi gitu ya. Mungkin terinspirasi dengan bagaimana Qatar mau Piala Dunia membangun wilayah destinasi Hmm, wisata gitu loh sebagai income generate untuk ekonominya gitu ya. Bagaimana Dubai juga membangun Dubai untuk destinasi wisata. Nah, menurut saya cara berpikirnya itu, nan. Jadi cara berpikirnya itu mengejar orang datang ke PIK itu karena destinasi wisata, jadi membangun Dubai lah. Jadi hmm, membangun Dubai, membangun kayak Qatar. Tapi seperti kritikku ketika PSN keluar kan di tahun 2021 2022 yang bersamaan juga dengan IKN ya. ya, IKN di proyek IKN. Aku mengkritik, nan. Mengkritiknya tuh apa? Karena proyek sejenis di Qatar dan di Dubai itu menyisakan masalah di hari ini. hmm, Bahkan Dubai itu ketika krisis 2008 dia kena krisis. Jadi coba deh, coba orang sekarang lihat gitu. Kenapa yang namanya Emirates tuh udah nggak kayak dulu lagi pesawatnya. Banyak orang kalau kita search di medsos saja, banyak orang mengeluhkan Emirates sekarang kok turun kualitasnya. oh Dalam iya, artian seperti itu. Bandaranya nggak seperti dulu lagi dan sebagainya. Itu karena dia ketika krisis 2008, nilai bunga, suku bunga naik segala macam, dia kepukul terhadap hmm, proyek prestisius ini gitu loh. Proyek ya, prestisius ini yang menyisakan masalah buat negara. Demikian juga Qatar, kan. Qatar itu setelah nggak ada Piala Dunia, harapan itu tuh nggak muncul gitu. ya Coba ditinggal lihat lah sekarang. gitu ya, ditinggal lagi Ditinggal lah lah, ya. ditinggal oleh orang, bahkan bahkan sekarang kan itu berdampak juga dengan segala macam. Jadi aku bilang bahwa proyek ambisius kayak begitu itu berbiaya besar, belum tentu juga akan menjadi quick win gitu loh. Nah, Ya, nah
Gitu juga aku melihat IKN. Nah, jadi kalau menurutku kan gini, persoalan kita tuh apa sih? Kita selalu dalam setiap hal itu selalu ngomong petani kita gurem, Ya, nelayan kita gurem. Nah, itu kan gak cukup kata-kata kan? ya, Kenapa petani kita gurem itu? Menurutku satu, karena karena kita terlalu terfokus juga kepada petani sawanan, petani padi. Itu ya, loh. Sementara tanah sawah ini dijualnya ke siapa? Ke properti ini kan? ya. Alih Alih fungsi alih fungsi ya jadinya ya. alih fungsi jadi properti. Lahan sawah yang tadinya 100 jadi 10. Sementara orang yang 90 dia pindah ke lahan 10 ini menjadi buruh tani. Hmm. Sehingga kan ini yang membuat petani kita tuh susah sejahtera gitu loh. Semakin miskin bahkan. Semakin miskin. Jadinya kan menurutku harus terjadi penataan lagi lahan kan. Ya. Land reform. Orang kalau ngomong land reform, waduh, ini PKI. mau apa? Mau PKI. PKI ini mau ngerebut lembeng-lembengnya para pengelola. Bukan. Land reform itu kan sebuah kebijakan untuk memetakan lagi lahan kan. Artinya kan kalau kita cara memandangnya gitu, menurutku gitu ya, apa perlu kita buat IKN? Mungkin lebih perlu kita buat kayak cara berpikirnya Orde Baru awal-awal. Daerah transmigrasi kan. Ya. Orde Baru kan awal-awal kan gitu, membuka lahan, dia Ya. siapkan lahannya, dia siapkan untuk siap itu untuk tanahnya siap untuk bercocok. Kan lebih penting itu. Kalau itu sudah terbuka, pekerjaan masyarakat sudah terbuka, baru kita bisa ngomong lah IKN kayak destinasi wisata. Jadi kalau Adnan tanya pandangan saya PSN ini keliru dan ini kan menjadi tukar guling kebijakan nan. Iya. Mereka dapat PSN di PIK, tapi mereka juga ya seperti dikatakan Aguan sendiri di Tempo kan bahwa dia di IKN. Jadi kan tukar gulingnya di situ gitu. Nah, sementara menyelamatkan wajah presiden gitu ya. Sementara kita sekarang udah merasakan apa yang dirasakan oleh Uni Emirat Arab terkait IKN. Dengan sekarang bokek begini kan APBN kita kan kalau kita lihat kan APBN kita ini udah nggak ada cash flow kan gitu dengan efisiensi walaupun refocusing anggaran segala macam tapi kan udah kelihatan gitu nggak punya cash flow. Apalagi Sri Mulyani bilang defisit tahun lalu itu 400 triliunan ya. Iya, jadi udah nggak punya cash flow, kemudian juga ini kan artinya kita udah merasakan beban belanja di masa lalu PSN yang idam-idamkan itu ternyata tidak berbuah apa-apa gitu. Nggak mengenerate apapun ya. Nggak menjerat apapun, makanya kan menurut memperkaya Aguan. Iya, coba Nan kita lihat orang selalu bilang soal Vietnam Nan ya. Aku ambil contoh yang kecil aja deh. Vietnam Nan di tahun 2016 itu dia menjadi importir terbesar kedua durian setelah Cina, nomor 1 Cina. Jadi orang Cina tuh seneng makan durian Nan, tapi duriannya yang premium. Gitu loh. Nah, dia dapat barangnya itu kebanyakan dari mana? Dari Taiwan, dari Malaysia. Indonesia walaupun produksi buah durian kita terbesar Nan, tapi ekspor itu kecil karena kita kebanyakan bukan durian premium. Nah, Vietnam pada waktu itu masih trader Nan. Jadi trader itu dalam artian apa? Dia impor dari Thailand, impor dari Malaysia, kemudian dia ekspor ke Cina gitu. Hari ini Thailand udah ekspor pir terbesar kan ke Cina, dan Cina pun sekarang sudah mulai nyoba nanam durian di Cina Selatan. Kelihatannya udah menambahkan hasil. Jadi ini kan Nan, kalau kita mau mensejahterakan petani, menurutku loh ya, kalau kita paksakan mereka di sawah marginnya kecil, kita nih omong-omong aja, margin kecil tidak menyelesaikan lahannya. Kenapa kita juga tidak? Bukan margin kecil Kang, margin minus. Margin minus. Kenapa kita tidak menggeser petani ini, kita sediakan lahannya untuk durian premium kayak di Vietnam itu. Kita menciptakan lapangan kerja buat dia, petani kita jadi sejahtera. Gitu juga di laut, nelayan gitu. Nelayan kita untuk daerah ini kita berdayakan. Nah, menurutku kan PSN kita tuh harusnya ke sana gitu. Iya, malah dipagari lautnya. Jadi nelayan nggak bisa lewat. Jadi kalaupun negara ini harus bekerja sama dengan swasta dan swasta itu harus ada teknologi keuntungan. Kan kalau kita bicara oligarki positif kan di situ Nan. Dalam artian gini loh, bahwa ini saya punya program untuk land reform misalnya, untuk nelayan. Tapi kan ini butuh usaha besarnya. Udah kamu saya kasih deh PSN ke situ deh.
jelas gitu ya, bahwa yang di atasnya akan dapat lebih besar lah daripada yang di bawah. Tapi value creation-nya kan dapat kan, menciptakan petani yang dapat lahan maksudnya. Tapi kalau di PSN ini apa value creation-nya malah petani jadi susah laut gitu loh. Iya, nelayannya pergi ke laut susah. Jadi kalau menurut saya dari sisi itunya aku sih melihat ya ini mah akal bulus aja, cari duit cepet aja gitu. Dan kan gini Nan, bayangin aja Nan, kalau misalnya ya sekarang waktu sahamnya itu misalnya waktu 140 gitu ya. Dia kasih nih ya, kita apa sedikit fiksi lah gitu ya. Dia kasih nih ke politisi nih buat bapaknya, buat ibunya saya kasih saham. Sahamnya dari 19.000, sekarang juga katakanlah dengan sentimen turun ke 11.000 Nan. Ya. Udah berapa juga saya bisa dapat duit gitu. Iya. Nah, inilah yang menurutku sebetulnya di mana oligarki ini membiayai politisi. Sebetulnya juga bukan uang dia, tapi uang hasil cetak duit tadi. Iya, betul. Nah, jadi menurutku dari kasus Pani ini, kita harus cermati aksi-aksi korporasi itu akan dapat mendominasi. Bahkan kan coba Nan perhatiin. Kalau kita lihat sekarang, hampir semua aksi korporasi ada Salim. Padahal dulu tersangkut BLBI ya. Padahal dulu waktu bayar BLBI aja cuma 20% gitu loh Nan. Itu kan menurut saya, wah ini negara nih sebetulnya ada yang salah gitu loh Nan. Dikibulin terus. Oke Kang, ini waktunya sudah panjang. Insight-nya juga sangat menarik. Ini adalah satu literasi ya yang diberikan dan sediakan oleh Kang Yanuar kepada sahabat integritas ataupun para penonton lain yang tidak subscribe di channel kita. Itu no problem karena memang tujuannya kita ingin mengedukasi semakin banyak orang, hal-hal yang tidak kasat mata kita lihat itu bisa dijelaskan ya, dan bagaimana cara kerja para oligark mengeruk cuan, ya tentu di situ ada peran negara yang sangat penting ya. Sayangnya ya peran negara ini tidak diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi kerakyatan yang diklaim ini adalah satu ideologi negara, tapi justru memperkuat para oligark ya, para pengusaha, para pemilik modal, para penguasa kapital ya di Republik ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.